Ini makam Mbah Srimpet alias Adipati Tejakusuma I alias Adipati Lasem alias Ki Ageng Bunggur. Di makam beliau ada kewakan dan kewakan itu namanya kijing makam. Air dalam kijing makam ini dipercaya banyak orang bisa mengobati ragam penyakit termasuk penyakit mata. Biasanya orang yang sakit mata atau hampir saja buta mengusapkan air dalam kijing ini. Tetapi terlebih dahulu, sebelum mengusapkan air kijing ini, orang tersebut harus tirakat, harus riyadhah, baru mengusapkan air ke mata. Yang penting doanya harus sama kepada Allah SWT. Air ini ibaratnya hanya sebagai wasilah saja. Sembuh tidaknya hanya Allah yang maha mengabulkan. Semoga kita tergolong orang-orang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan inspirasi bagi orang lain. Ambillah resiko melewati batasanmu dan berani bermimpilah. Hidupmu akan jauh lebih indah dan bermakna. Belajarlah dari masa lalu, nikmati waktu sekarang, dan persiapkan masa depanmu dengan baik. Cinta, rasa syukur, dan kebaikan adalah kunci untuk menjalani hidup yang indah dan bermakna. Cintailah dirimu sendiri dan jadikanlah dirimu sebagai sumber inspirasi bagi orang lain. Ketika hidupmu memiliki makna, semua hal akan terasa lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, makam yang saya kunjungi ini adalah makamnya orang yang sakti mandraguna. Saat saya mengunjungi makam beliau, waktu sudah maghrib, sehingga saya merekamnya tidak begitu jelas dan remang-remang. Makamnya hanya dikelilingi pagar tembok dan tidak ada atapnya sama sekali. Sengaja dibiarkan terbuka karena khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk. Pernah suatu saat makam Mbah Srimpet ini dipasangi atap. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba atap ludes terbakar. Keanehan lain dari makam beliau Mbah Srimpet ini, ketika ada burung melintas di atas makam beliau, burungnya langsung terjatuh. Di makam beliau Mbah Srimpet ini ada kewakan dan kewakan itu ada airnya. Orang-orang menyebutnya ini namanya kijing makam. Dari mana airnya berasal? Tidak tahu. Karena memang posisi terbuka tanpa atap, bisa jadi air dalam kijing makam ini berasal dari air hujan. Dan air inilah yang dipercaya banyak orang bisa mengobati ragam macam penyakit termasuk mata. Benar tidaknya semua itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Bisa sembuh atau tidak pun itu hanya atas izinnya Gusti Allah. Kita sebagai manusia hanya berusaha sebisa yang kita bisa. Dan biasanya orang yang sakit mata atau hampir saja buta, dengan mengusapkan air dari dalam kijing makam ini, atas izinnya Gusti Allah, orang tersebut bisa melihat lagi.
Tentu saja untuk mengambil air dalam kijing makam, Mbah Srimpat ini harus tirakat dulu, riyadhah, baru kemudian mengusapkan air yang diambilnya dari kijing makam beliau diusapkan ke mata. Dan yang terpenting, doanya harus sama Allah, minta sama Allah. Air itu ibaratnya hanya wasilah saja. Makam beliau Mbah Srimpat ini bisa kita saksikan bersama. Penataan makamnya masih kuno dengan motif-motif yang kental pada masa itu. Makam beliau dikelilingi oleh tembok bata dan di dalam area tembok bata itu terdapat makam lagi, ada 2 ini. Kemungkinan makam yang ada di dalam ini selain makam beliau Mbah Srimpat itu adalah makam dari keluarga beliau. Jirat makam Mbah Srimpat ini terbuat dari batu bata yang disusun tumpuk semakin ke atas semakin mengecil. Setiap sudut dan bagian tengah masing-masing sisi jirat terdapat hiasan motif simbar. Adapun nisannya terbuat dari batu andesit yang dibentuk kurawat dengan hiasan medalion pada bagian tengahnya. Bapak Ibu, Mbah Srimpat ini adalah Adipati Tidjokusumo I. Iya, beliau ini Adipati Tidjokusumo I sebagai Bupati Lasem dari generasi keempat setelah Bupati Santi Puspo. Dan pada tahun 1585 beliau menempatkan pusat kekuasaannya di Soditan. 3 tahun setelah menjadi adipati, beliau membangun Masjid Jami Lasem pada tahun 1588. Hingga sekarang, masjid ini masih megah setelah mengalami beberapa kali pemugaran-pemugaran. Adipati Tidjokusumo atau Mbah Srimpat ini meninggal pada tahun 1632 pada usia 77 tahun. Selanjutnya, jabatan Adipati di Lasem oleh Sultan Agung dari Mataram. Beliau mengangkat Cik Guing sebagai Adipati dengan gelar Tumenggung Mertoguno. Mbah Srimpat atau Adipati Tidjokusumo I ini selain terkenal sakti mandraguna, beliau juga terkenal sebagai sosok pemimpin yang sangat bijaksana. Dan nama Raden Bagus Srimpat sendiri itu merupakan panggilan akrab dari sang ibu. Konon saat masih kecil, Mbah Srimpat sering mengikuti orang tuanya kemanapun pergi, lantaran dirinya sering berjalan di depan sehingga dianggap nyerimpeti atau menghalangi. Selain terkenal dengan sebutan nama Mbah Srimpat, beliau juga dikenal orang dengan sebutan Ki Ageng Punggur. Disebut Ki Ageng Punggur karena Mbah Srimpat sering bertapa di perbukitan Punggur untuk olah spiritual. Menurut silsilah, Mbah Srimpat atau Ki Ageng Punggur atau Adipati Tidjokusumo I adalah anak dari Pangeran Santiwira. Jika ditarik garis keturunan ke atas sampai pada Santi Puspa yang merupakan kakak Sunan Kalijogo. Mbah Srimpat dikenal memang sebagai menantu Raja Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya atau kita mengenalnya dengan sebutan Joko Tingkir. Mbah Srimpat diangkat menjadi Adipati Lasem dan bergelar Adipati Tidjokusumo I pada tahun 1585 Masehi. Kala itu, Lasem masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan Mbah Srimpat berada di sekitar alun-alun Lasem. Dan Mbah Srimpat menerapkan konsep Mataraman saat menjabat sebagai Adipati Lasem. Salah satu konsep beliau adalah perpaduan pusat kota antara masjid, keraton, dan alun-alun dalam satu kawasan. Mbah Srimpat hidup pada masa Kesultanan Pajang. Beliau ini di dalam memimpin sebagai Adipati Tidjokusumo I,
banyak dibantu oleh para tenaga ahli di dalam menjalankan konsep tata kota praja, kombinasi keraton, masjid, dan alun-alun. Demikian sekilas cerita tentang Mbah Srimpet atau Ki Ageng Punggur atau Adipati Lasem atau Adipati Tejogosumo I. Mau jadi pejabat agar tinggi derajat dan amanat? Datang di tempat yang tepat agar mendapat berkat. Berziarahlah, bertawasullah, mintalah hanya kepada Allah. Insya Allah ijabah. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Wiswatin Present.